Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rahman selaku Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Ketua BEM IPB Kabinet Gagas Masa. Ini dia episode baru EduTalk yang berjudul Bersama Presma kita belajar organisasi itu. Apa sih alasan awal kakak termotivasi menjadi presiden mahasiswa? Sudah 3 tahun sebelum aku sebagai seorang Presma, banyak sekali hal-hal yang aku lihat, baik mungkin dari segi pengalaman, kemudian juga berbagai macam interaksi dengan berbagai macam orang juga, timbullah berbagai macam keresahan-keresahan yang ada teman-teman semua, baik mungkin dari segi internal, dari organisasi itu sendiri, maupun juga dari segi eksternal mengenai problem-problem yang bisa diselesaikan ketika aku menjadi seorang Presma gitu. Jadi ada keresahan-keresahan yang timbul, ada juga motivasi-motivasi yang mungkin ingin ku kejar, dan juga memang ada gagasan-gagasan yang ingin aku coba tunaikan, ingin aku lakukan gitu. Sehingga itulah yang menjadi pendorong kuat aku sebagai seorang capres saat itu. Alhamdulillah sekarang terpilih sebagai seorang presma. Selama menjadi presiden mahasiswa, apa keresahan kakak terkait dengan isu-isu yang ada di tengah-tengah KM IPB? Banyak banget teman-teman keresahan-keresahan yang ada ketika pas itu ya, aku masih menjadi seorang capresma 3 tahun lalu. Setahun yang lalu kurang lebih. Sehingga aku tuangkan itu menjadi 6 pilar. 6 pilar dari berbagai macam keresahan-keresahan yang ada. Dari pilar pergerakan, kemudian juga pengabdian masyarakat, pelayanan kepada mahasiswa, pengembangan mahasiswa, kemudian juga keinternal kabinet itu sendiri, dan juga perubahan mengenai organisasi itu sendiri bagaimana, kayak gitu. Contohnya mungkin misalkan di pengabdian masyarakat, isu-isu Green Campus itu menjadi fokus kami juga yang kami bahas pada tahun ini. Kemudian juga pergerakan mahasiswa, karena mungkin semenjak COVID ya, ada yang bilang, mengatakan bahwa pergerakan mahasiswa itu semakin menurun semangatnya, daya juangnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga pengembangan mahasiswa, kita ingin banyak mengakomodasi teman-teman dengan harapan talenta-talenta yang luar biasa yang mungkin belum tersentuh sebelumnya, itu bisa kita lebarkan kembali kayak gitu. Pelayanan mahasiswa kita tingkatkan kembali mengenai hal tersebut, dan juga pertanyaan mengenai tentang relevansi organisasi mahasiswa itu sendiri gitu. Banyak yang bilang bahwa organisasi sekarang kolot dan lain sebagainya, dan BMKM IPB harapannya bisa saat itu untuk merubah hal tersebut. Oke, seperti yang kita tahu kan kakak itu anak organisasi banget nih. Iya. Nah, apa aja sih kak benefit yang kakak dapat selama mengikuti organisasi kampus? Kalau benefit dibilang banyak banget ya teman-teman semua, yang mungkin teman-teman semua ketahui kayak gitu. Mulai dari relasi, orang-orang yang teman-teman semua kenal, kemudian juga pengalaman, experience, dan lain sebagainya. Pengembangan diri yang pasti teman-teman semua akan dapatkan, soft skill, public speaking, teamwork, dan lain sebagainya gitu. Ini teman-teman semua akan teman-teman semua dapatkan mengenai tentang kemanfaatan teman-teman semua untuk organisasi. Tapi satu hal penting yang aku ingin tekankan ke teman-teman semua, bahwa ketika kalian masuk ke organisasi, teman-teman semua akan mendapatkan apapun yang kalian semua harapkan. Kalau kalian mau masuk ke organisasi untuk dapat teman, kalian akan dapat teman. Kalau misalkan kalian masuk ke organisasi untuk dapat relasi, kalian akan dapat relasi, pengalaman, akan dapat pengalaman. Tapi yang paling penting adalah apa yang teman-teman semua bisa berikan ketika kalian tergabung ke dalam organisasi tersebut. Karena ketika kita bergabung ke organisasi, orang-orang yang tulus dan ikhlaslah yang akan mendapatkan benefitnya secara maksimal. Yang barangkali juga benefit itu nggak pernah teman-teman sangka sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang mahasiswa, ya apalagi konteksnya adalah mencari benefit dalam organisasi, itu adalah sebuah pola pikir yang setengah keliru teman-teman semua. Harus way beyond daripada itu. Makanya ini pesan buat teman-teman semua. Menurut kakak, sejauh mana minat KM IPB untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi? Kalau boleh jujur ya,
semenjak aku melihat pas aku masih tingkat 1, kemudian COVID melanda dan sekarang aku tingkat 4, bisa dibilang menurun. Jadi tingkat dari pendaftaran ya, barangkali dari pendaftarannya menurun, kemudian juga aktivitas teman-teman semua juga menurun dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi aku melihat di sini bukan berarti teman-teman semua ada pengurangan minat dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ini ada adaptasi pasca COVID gitu. Tapi yang memang aku juga coba perhatikan ya, observasi, memang terkait dengan alasan tadi ya, reason terkait dengan untuk masuk ke organisasi itu adalah teman-teman mencari sesuatu. Kalau misalkan kalian nggak dapat sesuatu, kalian nggak akan gabung ke organisasi tersebut gitu. Sehingga perubahan pola pikir dan paradigma ini yang barangkali terjadi pasca COVID dan itu yang berdampak kepada turunnya minat mahasiswa untuk masuk organisasi. Karena pasca COVID atau mungkin sebelumnya kita lihat banyak sekali program-program kerja dari pemerintah, MBKM termasuk yang memang menjadi salah satu fokus bahasan, sehingga orang-orang sering membandingkan lebih baik magang atau organisasi kayak gitu. Dan ketika teman-teman semua tahu nih, oh di magang gue bakal dapat kerja, oh gue bakal dapat gaji, gue bakal dapat pengalaman kerja secara intens dibandingkan organisasi yang memang mengatur orang dan lain sebagainya. Perbandingan tersebut yang menjadikan orang semakin berpikir kembali, minatnya turun kayak gitu. Karena dulu peluang-peluang kayak gitu masih belum tercipta teman-teman semua. Makanya karena semakin banyak peluang lah, akhirnya bisa kita lihat secara statistik barangkali ya minatnya menurun gitu. Oke, next mengenai isu anak organisasi, gimana sih pandangan kakak terkait dengan isu anak organisasi yang sering jadi beban kelompok di kelas dengan alasan sibuk organisasi? Oke. Yang pertama, nggak bisa dipungkiri teman-teman semua, memang setiap orang berbeda-beda. Itu adalah sebuah hal yang tidak baik. Satu catatan itu tidak baik. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja sebenarnya. Orang-orang yang memang reason-nya, oh gue organisasi nih, akhirnya gue meninggalkan beban akademik gue dan lain sebagainya, itu suatu hal yang salah sebenarnya. Karena mau nggak mau, kita juga seorang mahasiswa. Kita punya kewajiban sebagai seorang pelajar untuk menyelesaikan studi kita, kayak gitu. Makanya jangan dibentur-benturkan antara memang, oh, gue anak organisasi, jadi gue harus, kalian nih, teman kelompok gue nih, harus mengerti kesibukan gue dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman semua. Tapi bagaimana orang-orang itu percaya, trust kepada teman-teman semua, bukan hanya menjadi anak organisasi, tapi kalian juga aktif di kelas. Kalian juga punya peran di kelas, kalian punya prestasi seminimalnya di kelas tuh nggak ngilang dan lain sebagainya lah kayak gitu. Orang-orang bakal nggak respect juga ke teman-teman semua kalau misalkan memang kalian organisasi tapi malah hilang-hilangan di kelas atau bahkan tadi ya hilang-hilangan di kerja kelompok kayak gitu. Karena apa teman-teman semua? Yang pertama ya fungsi mahasiswa itu 3 fungsi mahasiswa itu bukan cuma omong kosong belaka. Yang pertama agent of change, agen perubahan itu erat kaitannya dengan akhlak, erat kaitannya dengan kebaikan diri kita gitu. Bagaimana kita bisa merubah suatu bangsa kalau misalkan kita yang akan menjadi seorang agennya itu nggak punya kebaikan, nggak punya pribadi yang baik kayak gitu. Itu yang menjadi poin pertama. Yang kedua itu adalah tentang iron stock. Iron stock itu apa? Menjadi cikal bakal orang-orang yang akan menggantikan orang-orang yang ada di tahun-tahun ini, orang-orang yang ada di seluruh elemen-elemen di Indonesia ini kayak gitu. Konteksnya adalah akademisi ya teman-teman semua. Jadi gimana caranya kalau misalkan lu nih sebagai seorang mahasiswa nggak fokus belajar, tapi cuman koar-koar dan lain sebagainya, sama-sama aja bohong kayak gitu. Dan terakhir tentu terkait soal social control, bagaimana kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Oke, menurut kakak, pengalaman organisasi di kampus tuh bisa ngebantu kehidupan pasca kampus kita nggak sih Kak? Oke. Yang pertama teman-teman semua, karena aku masih belum lulus juga, aku belum bisa jawab secara pasti. Tapi dari semua yang aku dengar dari kating-katingku, presma-presma terdahulu juga yang barangkali juga sering aku ajak ngobrol dan lain sebagainya, orang-orang itu mencari orang yang bervalue. Orang-orang itu ketika mencari kerja dan segala macam, mungkin memang ngelihatnya seringnya hard skill.
technical skill, dan lain sebagainya. Tapi ketika lu masuk kerja, ketika lu dalam sebuah circle kerja, kelompok kerja, atau mungkin dimanapun perusahaan apapun, orang-orang tetap akan melihat value kalian tuh bagaimana. Dan value itu bisa dinilai dari prinsip, kemudian juga bagaimana kalian membangun soft skill kalian di masa-masa kampus, dan relasi-relasi yang barangkali kalian akan dapatkan ketika di masa-masa kampus itu akan berguna terhadap akselerasi kalian di masa kampus kayak gitu. Karena aku juga udah tingkat akhir, banyak sekali tawaran-tawaran kerja datang gitu, karena memang ada kenalan, sempat bersinggungan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang organisasi berdampak, itu akan sangat-sangat berdampak kok teman-teman semua. Meskipun teman-teman nggak bisa melupakan juga technical skills dan hard skill yang kalian butuhkan untuk kerja gitu, itu pasti. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang biasa dengan orang-orang yang luar biasa tadi adalah soft skill dan juga value yang kalian punya ketika sudah selesai dari dunia kampus gitu. Plasma, di akhir masa jabatan, kesan dan pesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk para penerus organisasi di IPB? BMKM IPB Kabinet Gagas Masa dibentuk dengan sebuah narasi adalah menuju masa depan. Dibangun dengan sebuah grand design yang bernama Gagasan Masa Depan. Gagasan Masa Depan ini adalah sebuah keinginan bagaimana BMKM IPB membangun sebuah fondasi yang diharapkan dilanjutkan oleh teman-teman semua. Kami percaya bahwasanya fondasi ini adalah fondasi yang baik dan ingin diteruskan oleh teman-teman semua. Karena apa? Fondasi inilah yang kami coba rancang dan kami coba susun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kami ketahui, yang kami analisis bersama, sehingga harapannya ini bisa diteruskan oleh teman-teman semua. Dan mengenai hal itu, kebaikan inilah yang harus teman-teman semua lanjutkan. Dan apa yang harus teman-teman semua lakukan adalah aktif dan bergabung, menerjunkan diri, mengabdi bersama, dimanapun, di kapanpun, teman-teman semua merasa itu adalah bagian dari kalian gitu. Peran-peran yang kalian rasa paling pas buat kalian, penuhi itu. Tempat-tempat yang kalian rasa paling cocok, tepati itu. Karena jangan sampai kita sebagai seorang mahasiswa benar-benar cuman sebagai seorang mahasiswa yang belajar-belajar saja. Karena yang lagi-lagi ya tadi ya, yang membedakan kita dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Dalam artian biasa-biasa saja ini orang yang gak mau merubah dirinya untuk lebih baik gitu. Adalah orang-orang yang tadi tidak mau berkembang. Makanya harapannya ya, kita bisa bersama-sama menuju masa depan IPB dan Indonesia yang lebih baik. Dengan berbagai macam peran, berbagai macam tempat yang bisa kita maksimalkan bersama teman-teman. Mau di BEM IPB, BMKM IPB, BEM Fakultas, himpunan-himpunan, UKM-UKM, dan lain sebagainya. Kita semua ramaikan itu. Sehingga kita bisa melihat sebuah masa depan ya, sebuah masa depan yang kita impikan bersama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi game nih Kak. Simple banget, nama gamenya jawab cepat. Jadi aku kasih kakak pertanyaan singkat, lalu kakak pilih secara cepat. Kita mulai ya Kak? Boleh. Pas weekend, aku lebih sering ngabisin waktu buat tidur dan baca buku kali ya. jajanan favorit aku di sekitar IPB adalah Jajanan favorit? Lumpia, basah. rekomendasi tempat rapat paling chill. Secret. Influencer favorit. Nggak ada. Film terakhir yang ditonton. Attack on Titan Final Edition. Tempat fotogenik di IPB. Koin kali ya, koin. Satu kata untuk Gamato. Keren. Thank you.